Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Milawit Asuti. Selamat siang semua. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tahapan produksi kerajinan, pemilihan bahan, dan teknik. Yang pertama, tahapan produksi kerajinan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tahapan pembahanan. Yang pertama, mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Setiap tahap produksi berbeda-beda sesuai dengan material yang digunakan dan rancangan produk yang akan dibuat. Bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai bahan produksi yaitu yang pertama, kerajinan dari tanah liat. Contohnya teko, pot, gerabah, dan lain-lain. Yang kedua, kerajinan dari kayu dan bambu. Contohnya ukiran dan perabotan rumah tangga. Yang ketiga, kerajinan dari bahan bekas. Contohnya bunga dari plastik. Yang keempat, kerajinan dari serat alam. Contohnya lukisan dan rangkaian bunga. Yang kelima, kerajinan dari logam. Logam seperti emas, perak, perunggu dapat dijadikan sebagai bahan kerajinan yang mewah dan juga seperti perhiasan. Dan yang terakhir adalah kerajinan dari batu. Dengan bentuk, corak, dan warna yang beragam, kerajinan batu juga dapat terlihat sama menarik dengan kerajinan lain. Yang kedua, setelah tahap pembahanan, kita lanjut ke tahap pembentukan. Pada tahapan ini, diperlukan teknik-teknik pembuatan produk kerajinan sesuai dengan bahan dan bentuk produk yang akan dihasilkan. Teknik-teknik tersebut yaitu teknik cor, cetak tuang, teknik tuang berulang, teknik tuang sekali pakai, teknik etsa, teknik ukir tekan, teknik bubut, teknik anyam. Yang ketiga, tahap perakitan. Perakitan dilakukan apabila produk hiasan yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, dan teknik sambungan tertentu. Dan yang terakhir adalah tahapan finishing atau tahapan akhir. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan, seperti menggunakan amplas atau mengecat produk tersebut. Kita lanjut ke tahapan pengemasan. Pengemasan adalah kegiatan mewadahi benda hasil kerajinan. Menurut WTO atau World Trade Organization, kemasan adalah suatu sistem yang terpadu untuk mengawetkan, menyiapkan produk hingga siap untuk didistribusikan dengan cara yang murah dan efisien. Dulu, kemasan hanya berfungsi untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring berjalannya waktu, fungsi kemasan bertambah untuk menarik perhatian konsumen agar membeli barang tersebut. Tujuan pengemasan. Yang pertama, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Yang kedua, kemasan melindungi produk dari perjalanannya dari produsen ke konsumen. Ketiga, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Yang keempat, identifikasi produk jadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Dan yang terakhir, kemasan merupakan satu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Kemasan bersifat menarik konsumen. Dengan kemasan yang menarik, maka semakin banyak konsumen yang tertarik untuk membeli produk tersebut. Kita lanjut ke manfaat kemasan atau pengemasan. Yang pertama, produk yang dikemas jadi lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Yang kedua, ciri pembeda produk atau ciri khas produk. Yang ketiga, menambah daya tarik produk. Maksudnya menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Dan yang keempat, menambah nilai jual produk. Semakin bagus, semakin banyak yang berminat untuk membeli produk tersebut, maka semakin banyak keuntungan yang dapat kita peroleh. Kita lanjut ke jenis bahan kemasan. Yang pertama ada kemasan kertas, kemasan dari kertas.
Kemasan dari kertas ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, kemasan ini adalah harganya yang murah, mudah diperoleh, dan penggunaannya yang luas. Sedangkan kelemahannya adalah sifatnya yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara lingkungannya. Yang kedua, kemasan kayu. Saat ini penyediaan kayu untuk pembuatan kemasan juga banyak menimbulkan masalah karena makin langkanya hutan kayu. Dan yang terakhir, kemasan plastik. Kemasan yang paling sering kita temui pasti kemasan plastik kan, dari pembungkus jajan itu semua menggunakan plastik. Jadi pembungkus plastik ini adalah pembungkus yang paling sering kita temukan, paling sering berada di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.